Xiaomi 12. Ini HP harganya sekarang udah turun banget. Bekasnya 6 jutaan, barunya 7 juta pas. Di harga segitu memang ini HP kayak mantep banget, tapi memang ada beberapa kelemahan yang bisa jadi deal breaker. So, mari kita langsung aja review Xiaomi 12 di tahun 2023 sekarang. Let's go! Halo guys, ketemu gue dari SnapTech dan mari kita langsung review si Xiaomi 12. Seperti biasa, yang pertama untuk harga dan speknya. Untuk harganya ini gue beli second, kalian bisa beli harga second tuh kira-kira di sekitar 6,2 sampai 6,5 jutaan. Itu kondisinya pastinya full set original dan biasanya tuh garansinya masih lama banget sampai 2025. Karena biasanya pembelian orang yang beli HP ini itu di sekitar Mei atau Maret lah, jadi masih lama garansinya. Kalau misalnya ingin baru itu harganya ada di 7 juta pas. Variannya sama, itu 8GB RAM, internal storage 256. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper si kucing GNA ini, gue bakal taruh link wallpapernya juga di deskripsi. Oke, untuk harga segitu, speknya ini cukup menggiurkan. Pakai Snapdragon 8 Gen 1, fabrikasi nanometer, layar 6,3 inci, OLED display yang pastinya AMOLED display, dia itu 120Hz dan juga sudah dibuat oleh Corning Gorilla Glass Victus. Dia itu Edge display, ada NFC, dua speakernya udah pakai Harman Kardon dan support Dolby Atmos, terus punya baterai sebesar 4500 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 67 watt atau wireless charging 50 watt atau 10 watt reverse wireless charging. Yap, untuk fiturnya udah komplit banget ya, udah kayak flagship. So next, mari kita bahas untuk si desain dan displaynya. Di tahun 2023 ini desain belakang memang cenderung simple ya. Kameranya dia cenderung hanya di kiri kecil, nggak besar-besar, nggak jelas kayak di Vivo gitu. Dan desainnya juga ini menurut gue lumayan elegan. Bodi belakang terbuat dari kaca, dia itu matte ya. Elegan, warna biru, warna hijaunya, sorry kok hijau biru sih, warna hitamnya maksud gue, matte hitamnya bagus banget, sorry gue kurang tidur. Untuk frame samping dia terbuat dari metal. Yang pastinya ini karena Edge display, jadi metalnya ngingetin gue banget sama desain Samsung Edge series ya, kayak S7 atau S8 atau S9. Ini mirip banget kalau dari samping, si metal frame-nya. Dan untuk overall, dia build quality-nya sangat premium yang pastinya, kayak HP flagship. So, untuk beratnya sendiri dia itu hanya di 190 gram, yang menurut gue untuk HP compact, bagus banget. Biasanya kan kalau HP compact tuh enteng ya, di sekitar 160, 150. Ini karena build-nya premium jadi masih kerasa berat, yang artinya masih kerasa kokoh dan premium. Terus untuk one-handed usage, ini one-handed usage-nya menurut gue sangat bagus juga. Kalau misalnya kalian ada HP compact ya, alternatif selain Zenfone 9, Xiaomi 12 menurut gue sangat enak untuk one-handed usage. Tapi memang masih jauh lebih enak di Zenfone 9, karena dia lebih kecil di 5,9 versus 6,28 atau 6,3 di buletin yang ada di Xiaomi 12. Tapi overall, one-handed usage untuk tangan gue yang lumayan besar nggak ada masalah sama sekali. Dan juga untuk desain depannya ini memang bener-bener bezelnya tipis banget ya, atas bawah kanan kiri dia pakai Edge display yang gue personal kurang suka, tapi memang untuk estetik sendiri Edge display kelihatan futuristik dan masih kelihatan keren banget ya di tahun 2023 sekalipun. Tapi untuk functionality memang Edge display menurut gue lebih banyak annoyingnya daripada usefulnya. Usefulnya apa sih Edge display? Menurut gue nggak ada ya, cuma kelihatan keren aja. Tapi itu hanya opini gue. Nah, terus untuk display kualitasnya sendiri, dia itu support 68 billion colors. Ini ngingetin gue sama Xiaomi 12 Lite ya. Dan kualitas layarnya memang ini mirip banget sama Xiaomi 12 Lite, cuma versi Edge-nya aja menurut gue. Dia warnanya sangat vibrant, sangat clear, sangat jernih dengan viewing angle yang perfect dan juga hitam yang super pekat ya, yang pasti berkat AMOLED. Kontrasnya juga ini sangat bagus, warnanya super rich. Jadi kalau nonton konten kayak misal kalian nonton anime atau nonton event Valorant, VCT Tokyo, itu kelihatan bener-bener jernih dan bagus banget. Ini layar memang S-tier. Untuk harga 6 jutaan ya, layar ini pastinya one of the best sih menurut gue. Kalau mau dibanding dengan Zenfone 9, gue bisa bilang Zenfone 9 layar jauh lebih jelek daripada HP ini. Zenfone 9 layarnya memang kayak HP 3 jutaan. Ini layarnya actually kayak HP 6 jutaan. Bagus banget. Ya, 11-12 sama 12 Lite. Sedikit lebih bagus di sini. Oke, so untuk visibilitas di bawah sinar matahari, HP ini bisa sampai 1100 nits terangnya, dan bisa kita lihat di kondisi cahaya terik banget sekalipun, walaupun layar gelap tapi masih sangat kelihatan dan masih sangat usable menurut gue. Bisa kita lihat lux meternya sampai 100.000. Ini lagi panas banget Bandung memang guys. Tapi ya, masih bisa kelihatan HP dan untuk AMOLED memang
Kalau bisa dibanding dengan HP flagship yang 20 jutaan kayak iPhone, masih terang di iPhone, tapi untuk harga 6 juta ini udah sangat bagus. Dan juga yang gak kalah bagusnya itu dari haptiknya. Haptiknya untuk harga 6 juta menurut gue cukup oke, tapi tidak yang terbaik. Haptiknya memang sedikit lebih strong daripada Xiaomi 12 Lite ya. Tapi memang kalau mau dibanding dengan haptik Zenfone 9, gue lebih suka haptik Zenfone 9. Di sini memang agak kurang powerful haptiknya. Tapi at least dia untuk touch sendiri nggak ada masalah sama sekali ya. Nice. So, next, mari kita bahas untuk audio quality-nya. Ini yang menurut gue agak cukup unik ya. Pertama, mari kita bahas audio quality via headphone jack dulu. Oke, gak ada headphone jack. Kita pakai converter ya. So, untuk kualitas audio via converternya, karena dia gak ada headphone jack, pakai USB Type-C yang pastinya. Converternya itu mereknya Vention. Ini kualitasnya menurut gue sangat bagus. Sayang banget makanya ini gak ada headphone jack. Pertama, amplifiernya sangat powerful. Volume step-nya ada banyak, dan overall sound quality gue tes pakai headphone Moondrop 2. Ini bagus banget guys, masih bisa mempertahankan suara Moondrop 2 yang lebih ke arah bright. Ini gue matiin ya Dolby Atmos-nya. Pas gue nyalain, masih enak juga. Pas dinyalain Dolby Atmos, suaranya jadi lebih luas. Dan bassnya juga masih bagus, nggak sampai beleber. Jadi ini Dolby Atmos-nya implementasi cukup bagus. Dengan vokal yang masih jernih dan juga soundstage yang sangat luas kalau bisa pakai Dolby Atmos nyala. So ya, ini kualitas headphone-nya menurut gue sangat bagus banget. Tapi memang untuk speakernya, di harga 6 juta sih menurut gue bagus, tapi nothing special lah. Ini si speaker tuh ada dua profile ya. Kalau misal kalian matiin Dolby Atmos, suaranya lebih ke arah warm, tapi soundstage-nya agak sedikit mundur. Tapi kalau misal dinyalain Dolby Atmos-nya ini bright banget, kadang-kadang suka agak sedikit cempreng vokalnya, tapi soundstage-nya lebih luas. Jadi itu pilihan kalian. Gue sih lebih suka dimatiin Dolby Atmos-nya. Menurut gue lebih kerasa kayak speakernya iPhone. So ya, untuk lebih detailnya di speaker testnya, gue rekomend kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out. Oke, moving on untuk si kamera quality-nya. Ini yang pastinya beda harga 2 juta dari Xiaomi 12 Lite. Ini salah satu fitur yang menurut gue beda jauh, terutama untuk video ya. So, pertama kita bahas foto dulu. Kamera belakang ini triple kamera, tapi lebih tepatnya dual kamera, karena main kamera itu 50 megapiksel. Ada optical image stabilization, kamera kedua itu 13 megapiksel ultrawide, dan kamera ketiganya hanya kamera bullshit 5 megapiksel makro telefoto. Sedangkan kamera depan dia itu 32 megapiksel yang bisa nge-record sampai resolusi 1080p 60 fps. Nice. So, untuk fotonya sendiri, ini kamera belakang dan kamera ultrawide menurut gue bagus banget ya. Terutama kamera mainnya 50 megapiksel. Ini sangat konsisten, warna, temperatur, ultrawide sama main kamera nggak ada bedanya, bisa kita lihat. Dynamic range juga sangat bagus, cuma kadang-kadang dynamic range di main kamera sedikit lebih bagus ya. Kayak bisa kita lihat tuh di jalan raya Batu Nunggal itu, si foto sky-nya kerasa lebih hidup dan kerasa lebih colorful, kerasa lebih detail di main kamera daripada di ultrawide-nya. Tapi selain itu, dua-duanya kameranya solid, detailnya bagus. Terus dia punya noise yang minim, kalau misal agak gelap ruangannya, dan juga dia punya actual foto yang kerasa clear dan enak dilihat. Ya bagus lah ini fotonya. Kalau dibanding dengan 12 Lite sih, menurut gue masih lebih bagus di apa ini. So ya, untuk foto malam hari gimana? Foto malam hari juga cukup bagus. Yang gue suka, biasanya kalau di HP Xiaomi itu, kayak di 11T Pro ya, yang gue pernah review, suka ada masalah kalau misalnya HP foto malam, karena dia tuh lensanya gak tau kenapa suka ada kayak lens flare gitu, kayak ada pantulan cahaya di fotonya. Di HP ini gak ada masalah sama sekali, perfect, nice, dan juga ya overall gambar kelihatan terang, minim noise, dan enak dilihat. Foto selfie juga cukup bagus, gambar kelihatan detail, oke, jernih, colorful, tapi memang kalau foto di belakang subjeknya itu ada cahaya terang, nggak bisa benar-benar fokus ya, masih kebeleber cahayanya. Tapi selain itu cukup solid. Nah, terus untuk si video recording HP ini bisa nge-record sampai 8K 24 fps, tapi gue nggak rekomen, mendingan ke 4K 60 aja, atau 4K 30, atau 1080p 60 kalau mau save storage. So, ini dia sampel videonya. Menurut gue ini videonya bagus banget. Check it out guys, di resolusi 4K 60, 4K 30, dan 1080p 60. There you go.
Oke, so ini video recording pakai resolusi 4K 60. Dynamic-nya cukup bagus. Kalau gelap, kita lihat ya noise-nya juga nggak terlalu banyak, pretty nice. Karena biasanya gimana mic-nya, biasanya Xiaomi mic-nya agak meh. Bisa nilai di flagship-nya gimana. So ya, kita langsung moving on ke 4K 30 dan 1080p 60. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 30fps. Seperti biasa dia batu tunggal ini. Dynamic range bagus dan memang dia stabilisasinya karena ada optical max stabilization. Gue bisa bilang untuk video recording ini kayaknya lebih bagus dari Xiaomi 12 Lite. Jadi ya, ada positifnya juga HP ini. Anyway, kalau bisa lihat gimana audio dan juga stabilisasinya, banyak jeglukan, ada jeglukan lagi. Dan langsung kita moving on ke 1080p 60. So ini dia Full HD 60 fps. Lebih smooth ya pastinya. Dan kalau di HP-nya ini ya kelihatannya nih gambarnya kayak vibrant banget ya. Kayak di vibrantin gitu, lebih vibrant daripada aslinya. But I don't know. So ya, ini dia untuk stabilisasinya, ada polisi tidur, boom, bam, lumayan gede itu. Dan ya, kita langsung moving on ke gaming performance-nya. Yang menurut gue gaming performance-nya ini memang agak kurang bagus. Check it out. Oke, so untuk gaming performance-nya seperti yang tadi gue bilang, ini gaming performance-nya memang salah satu kelemahan dari HP ini. Kurang solid, even kalau mau dibandingin dengan Zenfone 9 yang chipsetnya, bukan chipset, yang badannya lebih kecil. Di HP itu lebih bagus karena dia pakai Agen 1 Plus yang punya heating management jauh lebih baik daripada Agen 1 biasa. Ini kerasa banget guys, ngingetin gue sama Poco F4 GT, cuma yang bikin beda HP ini gak ada cooling, jadi lebih parah lagi. So bisa kita lihat di B-roll, gue tes main game Honkai Star Rail yang pastinya itu di settingan medium setting, FPS 60, itu gue main kira-kira sekitar 19 menit ya. FPS pertama stabil di 60 FPS-an, gak ada stuttering, tapi lama-kelamaan setelah 10 menit dia turun ke 30-40 FPS-an dan ada sedikit stutter, tapi masih playable. Cuma di sini kelemahan besar dari HP ini, kalau misalkan main lebih lama dari setengah jam di Honkai Star Rail, ini HP bakal kepanasan banget sampai overheat, terus dia matiin gamenya. Yap, gak thermal throttling, lebih parah dari thermal throttling, sampai gamenya dia nge-close sendiri. At least dia Poco F4 GT ya, yang kemarin gue review, walaupun panas banget dia nggak sampai matiin game. Kalau di sini dia sampai nggak matiin game karena kepanasan. So ya, Agen 1 memang ngingetin gue sama Snapdragon 801 sama 810 ya, buat kalian para orang tua yang inget. Sekarang udah lama banget itu chipset, oh my god, gue kerasa tua. Ya, dan kalau misalnya dibandingin dengan Asus Zenfone 9, game performance-nya masih jauh lebih baik di Zenfone 9, lebih stabil dan thermal throttling-nya nggak sampai parah banget dan nggak sampai matiin HP-nya sendiri atau matiin game-nya sendiri. Karena dia pakai chipset yang lebih bagus ya, Agen 1-nya udah Agen 1 Plus, lebih bagus hit manajemennya. So ya, sayang banget untuk main game berat, memang ini hanya bisa, kalau misalkan Genshin player atau Honkai player, ini hanya bisa untuk daily commission ya, buat yang tahu. Selain itu sih, nggak bakal kuat kalau bisa main lama banget. Dan untuk main game rhythm, kayak Bandori ini gak ada masalah, enak banget, apalagi dari form factor-nya yang compact, jadi buat para pemain game rhythm jempol ini enak banget sih, gak ada touch delay dan sangat responsif layarnya. Nice. So, next kita bahas untuk si UI experience-nya. Untuk UI yang pastinya ini karena HP flagship Xiaomi dapat MIUI paling baru ya, dia udah support di MIUI 14 nih bisa kita lihat, dan juga sudah di Android 13. Kalau nggak salah ini masih disupport sampai Android 15 ya setahu gue, jadi masih bagus banget, masih lama, masih longevity, nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk day-to-day performance ini yang agak sedikit unik. So, memang dia itu untuk launching aplikasi lebih cepat. Oke, sebelum gue bahas yang gak jelas gitu, ini gue bandinginnya sama Xiaomi 12 Lite ya. So, dibanding sama Xiaomi 12 Lite, untuk launching aplikasi memang loadingnya jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat, lebih instan ya, kerasa banget berkat si Agen 1-nya. Tapi, untuk navigasi OS dan overall navigasi aplikasi, gue nggak ngerasa ada bedanya sama Xiaomi 12 Lite. Malahan kadang-kadang di Xiaomi 12 Lite itu lebih smooth loh. Sayang memang, ini sayang sekali ya. HP memang ini flagship, kerasa keren, tapi untuk UI experience dia nggak beda jauh sama Xiaomi 12 Lite. Multitasking gitu-gitu sih menurut gue nggak beda jauh. Memang, Snapdragon 778G itu di 12 Lite powerful banget ya, konsisten dan optimize banget.
sampai nggak ada bedanya sama 12 biasa. So buat kalian yang mungkin mikir performance 12 sama 12 Lite bakal jauh banget untuk performance day to day biasa, gue bisa bilang, gue bisa jamin nggak ada bedanya. Bedanya itu dikit banget, hanya dari launching aplikasi. Selain itu 11-12. Dan untuk DRM Info kita tes di sini. DRM Info sendiri dia itu yang pastinya sudah support Widevine L1 dan juga sudah support HDR10 dan Plus dan juga support Dolby Vision. Oke, udah balik studio, kita langsung tes aja battery life-nya. Baterai ini gue udah pakai ya, udah pakai lumayan intensif, gue pakai buat main Honkai sekitar 20 menitan. Dan juga overall pakai seharian kemarin tuh, dan ini bisa kita lihat dia sisa baterai di 30%. Kalau misalnya kita lihat baterainya sendiri, usage-nya bisa kita lihat standby-nya tuh udah lama banget nih HP. Phone idle udah 1 hari ya, 24 jam lebih. Dan ya bisa kita lihat pemakaian kira-kira SOT kalau mode itu ini sekitar 7 jam. Jadi masih ada sisa baterai 30 menit. SOT 6,5 jaman lah. Jadi masih bertahan lama banget nih HP. Surprisingly ya, biasanya kan kalau HP flagship tuh cepat habis. Kalau Xiaomi memang flagshipnya baterainya cukup tahan lama. Ini menurut gue baterainya bagus banget guys. Gak ada masalah sama sekali. Saya untuk battery life menurut gue solid banget. Dan yang terakhir, sebelum kita ke konklusi, kita bahas dulu untuk kelemahan HP ini. Pertama, ini dari yang pastinya dari gaming performance-nya buat kalian para gamer, gue yang pastinya gak rekomend sama sekali HP ini. Kalau misalnya kalian gamer mungkin mikir, gue nyari HP game, jangan beli HP ini. Ini HP bener-bener HP setrikaan, apalagi kalau main game berat kayak Honkai Star Rail atau even yang berat banget kayak Genshin Impact, gue jamin ya di settingan medium aja ini force close loh gara-gara kepanasan. Jadi gue nggak rekomend. Kedua, ini speakernya, penempatan speakernya gue nggak suka banget. Dia tuh penempatannya ada di kiri ya, atas bawah tuh ada di kiri. Gue biasa kalau megang HP nonton kayak gini atau main game, jadi ketutupan harus ngebalik gini. Ini nggak biasa gue, tapi ya itu cuma. Dan yang ketiga, ini yang terakhir ya, keluhan gue yang terakhir yang hanya nitpick sedikit aja. Ini dari layar displaynya. Gue personal kurang suka Edge display karena bukan gara-gara gue Apple ship atau pecinta Apple. Gue dulu pakai S7 Edge, pakai OnePlus 7 Pro, gue kurang suka layar Edge karena memang lebih ke mengganggu. Gue lebih mentingin fitur sih daripada tampang. Tampang kelihatan bagus banget ini memang Edge daripada flat display. Tapi gue kurang suka. So ya, itu aja sih kelemahannya. Untung aja Xiaomi 13 gue dengar itu flat display ya. So it's pretty good. Anyway, kita langsung aja ke konklusinya. Apakah gue nggak rekomend HP ini di harga 6 jutaan? Gue sih masih nggak rekomend HP ini. Kalau misalkan kalian punya duit lebih dari misal kalian bingung antara nyari HP 6 jutaan dan kalian punya duit lebih daripada beli Xiaomi 12 Lite, nambah dikit ke Xiaomi 12 menurut gue masih ada worth it-nya lah. Kenapa? Karena dibanding sama Xiaomi 12 Lite, menurut gue dia punya tampang yang lebih bagus karena gara Edge display-nya. Walaupun gak semua orang suka kayak gue. Terus dia punya build yang pastinya jauh lebih premium dan lebih kerasa bagus di tangan lebih kerasa premium di tangan daripada Xiaomi 12 Lite. Dan yang pastinya buat para pecinta HP compact, HP ini jauh lebih compact daripada Xiaomi 12 Lite atau HP Xiaomi flagship lainnya kayak 12T atau 11T Pro. Lebih compact HP ini. Ya jadi ini HP compact yang bagus banget buat para pecinta compact, pilihan yang bagus. Dan yang ketiga, kamera quality yang lebih solid yang pastinya daripada Xiaomi 12 Lite berkat chipset flagshipnya juga, jadi imaging quality-nya lebih bagus, image processing-nya. Dan ya overall nih HP menurut gue di harga 6 jutaan yang udah turun, worth it banget. Karena yang pastinya gue jamin sih nanti kalau Xiaomi 13 keluar harganya bakal 8 juta atau 9 juta ya, jadi jauh lebih mahal. Ini sih menurut gue di harga 6,3 juta atau mungkin bisa turun ke 5 jutaan bekasnya nanti pas Xiaomi 13 keluar. Ini HP sih bargain banget di harganya. Tapi untuk gue personal sendiri, karena gue bukan gamer dan gak butuh kamera yang bagus banget ya karena gue udah punya iPhone, kalau gue nyari HP secondary sih gue lebih milih Xiaomi 12 Lite. Tapi untuk HP premium atau untuk HP utama, gue lebih prefer Xiaomi 12 daripada 12 Lite. Tapi ya, cuma segitu aja reviewnya. Di tahun 2023 ini menurut gue HP masih solid banget, masih worth it karena harganya yang makin turun. So, jangan lupa dan subs. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau video yang kelewat. Kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh link wallpaper di deskripsi. Thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan untuk review HP unik lainnya. Bye.